Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Sobat Kepo. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita kembali lagi di Ngobrol bareng Gus Miftah Los Rarewel. Malam ini kita akan membicarakan tentang kisah seseorang yang mampu mengambil tindakan dengan cara yang berbeda. Pokoknya beda banget deh. Karena tanggung jawab adalah segalanya di atas jabatan maupun perintah. Namun kita sebagai manusia tidak boleh lengah dan tergiur akan godaan-godaan yang mungkin bisa datang kapan saja. Karena saya yakin setiap langkah yang kita ambil itu pasti akan ada godaannya. Contoh, kalau saya keluyuran ke klub malam, itu pasti ada godaannya. Tergoda enggak? Enggak, kalau pas di depan kamera. Kalau di luar kamera, insya Allah sama. Nah, salah satu tokoh yang akan kita hadirkan malam hari ini atau bintang tamu kita malam hari ini orang yang berani mengambil tindakan yang berbeda dibandingkan tokoh-tokoh yang lainnya. Tentunya dunianya adalah dunia politik. Maka kita akan membahas terlebih dahulu bagaimana sih sebenarnya pandangan Islam terhadap politik itu sendiri. Islam menyebut politik dengan istilah siyasah, as-siyasah. Jika yang dimaksud politik adalah siyasah mengatur segenap urusan umat, maka Islam sangat menekankan pentingnya siyasah. Artinya apa? Kita tidak boleh membenci siyasah atau politik itu sendiri. Karena sebenarnya yang kotor bukan politiknya, tapi politikusnya. Bahkan Islam sangat mencela orang-orang yang tidak mau tahu terhadap urusan umat. Tetapi jika siyasah diartikan sebagai orientasi kekuasaan, maka sesungguhnya Islam memandang kekuasaan hanya sebagai sarana menyempurnakan pengabdian kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Politik bagian dari ibadah. Kekuasaan bukan segala-galanya. Toh kita berkuasa tidak harus melalui jalan ibadah. Toh kita bisa berkuasa, bisa beribadah tidak harus berkuasa. Tetapi kalau kita berkuasa dan bisa kita jadikan jalan ibadah, tentunya itu lebih baik. Contoh begini, saya dakwah hanya menggunakan mulut saya. Tetapi bupati tidak hanya menggunakan mulutnya, tapi juga tanda tangannya. Oh, kalau tanda tangannya bupati laku, tanda tanganmu di KUA saja gak laku. Maka Islam membolehkan kalau politik modal seperti itu menjadi sarana dalam masalah kekuasaan. Karena saya nggak mungkin menjadi anggota DPR kalau saya tidak terjun ke dunia politik. Saya nggak mungkin jadi bupati kalau nggak ada partai politik yang mengusungnya. Ya kan? Kalau saya berpolitik pantas nggak ya? Kira-kira pantasnya jadi apa? Bupati, gubernur, atau RT? Maka yang perlu diingat adalah berpolitik harus ada nilai manfaat. Manfaat apa yang kita bisa berikan kepada masyarakat. Jangan memperkaya diri sendiri. Jangan lupa dengan kesejahteraan rakyat. Saya itu kan sering ya jalan-jalan di Indonesia itu. Begitu lihat jalan berlubang banyak. Itulah bedanya di daerah sama di Jakarta. Kalau di daerah itu banyak jalan berlubang. Kalau di Jakarta banyak lubang berjalan. Begitu jalannya rusak, kadang-kadang sopir saya itu menggerutu. Kiai, kenapa? Ini jalannya rusak. Terus ini yang rusak pasti truk. Yang rusak pasti mobil-mobil besar itu. Yang rusak pasti dump truk, mobil-mobil besar dan lain sebagainya. Saya jawab, Anda salah. Yang rusak jalan itu bukan dump truk. Yang rusak jalan itu bukan mobil-mobil besar, tetapi yang rusak jalan itu adalah mobil mewah. Kenapa? Karena seharusnya anggaran yang untuk membenahi jalan dikorupsi untuk beli mobil mewah. Maka ingat, harus sesuai dengan bidang ahlinya. Karena dikatakan idza wusidal amru ila ghairi ahli fangtadiris sa'ah. Ketika sebuah urusan dipasrahkan kepada yang bukan ahlinya, maka tunggulah saat kehancurannya. Nah, ngomongin soal politik, kita lihat dulu tayangan yang satu ini.
Kita yang harus jawab. Sementara kamu seperti itu. Masih nunggu ya? Oh, selesai nunggu. Oke. Bagaimana kemudian nakesnya juga sudah terkena. Apalagi kemudian yang bisa kita lakukan. Jadi saya memohon pada masyarakat, berikanlah dukungan, berikanlah dukungan. Saya tahu ini sulit, saya tahu ini tidak mudah, betul-betul. Saya tahu ini sakit rasanya, tapi mari kita bantu. Ini bukan soal pelanggaran aturan. Nama ibu siapa? Ibu Diana dan perusahaan ibu tidak bertanggung jawab. Ini bukan soal untung rugi, ini soal nyawa, ya. Kita ini mau nyelamatin nyawa orang. Dan orang-orang seperti ibu ini yang egois. Pokoknya semua ini pekerja-pekerja ikut aja. Kabur. Kenapa? Kan orang-orang tidak peduli seperti ini. Sekarang tutup kantornya dan langsung nanti akan diproses. Karena pidana, oke tanahnya tanah perhutani tapi barangnya punya dia. Coba lamun eueuh nu ngadu ka kuring subuh tah. Eueuh nu leweh nelpon Deddy Mulyadi beak tah leuweung di dia. Saya ngomong sebara kali Siliwangi. Ai Siliwangi tengah jaga leuweung. Nah Sobat Kepo, ini kalian kenal nggak sama yang video tadi? Enggak. Kenal nggak? Kalau kalian nggak kenal lucu, kacau. Ini videonya di mana-mana. Ada di YouTube, ada di Instagram. Kita kenalan langsung dengan bintang tamu kita, Kang Deddy Corbuzier. Kamu salah. Saya bilang Deddy Corbuzier, kamu tepuk tangan. Kang Deddy Mulyadi. Gimana Kang kabarnya? Baik. Namanya Deddy Miftah Mulyadi. Oh, Deddy Miftah Mulyadi. Kang Deddy bawa apa? Ini dong. Bawa ikat. Oh, ikat. Ikat. Ini ikat ala mana, Kang? Ala Sunda. Ala Sunda. Ini tuh Gus Miftah. Iya, Gus Miftah. Makasih, Kang. Langsung pakai begini, Kang, ya posisinya. Iya. Biar hatinya terikat. Biar hatinya terikat. Senantiasa terikat. Aduh. Wah. Makin ganteng. Iya. Sorry ya. Ganteng ini menyiksaku. Itu kan kayaknya marah-marah. Marah. Kenapa Kang kok bisa segala itu? Ya, orang sudah hidupnya mapan dengan bambu, tiba-tiba bambunya dibabat, mau diganti sama pohon pisang dengan harapan baru. Bambu dibabat diganti pohon Pisang. dengan harapan baru. Dengan harapan baru. Jangan-jangan yang babat bambu itu tipenya seperti pohon pisang. Punya jantung tapi nggak punya hati. Pertanyaannya mungkin di orang awam begini, Kang. Kenapa sih pilih cara tegas seperti itu? Memangnya nggak bisa dengan cara yang agak santai, umpamanya? Loh ya tergantung yang dihadapinya. Kalau yang dihadapinya tinggi, langsing, kuning langsat ya santai. Kalau sebenarnya, Iya. personality Kang Deddy itu, kalau di luar video-video itu ya, sebenarnya orangnya halus, suka marah-marah, atau seperti video itu sebenarnya? Ya tergantung situasinya. Ya saya kadang canda, rileks, kemudian malah jarang marah sebenarnya. Malah jarang marah? Jarang, tapi kalau situasinya harus marah ya harus marah juga. Kalau sama istri? Ya sama. Ya kadang ada romantisnya, kadang ada candanya, kadang ada marahnya juga. Iya. Setelah ini saya akan kupas tuntas kontroversi seorang Kang Deddy Mulyadi. Jangan kemana-mana, tetap di Ngobrol bareng Gus Miftah.